Alright, semua siap untuk firman Tuhan, silakan duduk. Semua diberkati ya. Ini masih perlu nggak nih firman Tuhan kalau udah kayak gini? Masih ya. Yuk kita singkat aja. Alright. Kita mulai dengan slide nomor 2. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Anda tahu, Roh Kudus turun ke atas Petrus. Yang kira-kira 53 hari sebelumnya baru saja menyangkal Yesus. Anda tahu, orang kalau gagal separah itu, ya gimana dia langsung bangkit. Saya pikir 53 hari masih kurang lah. 100 hari mungkin masih kurang, mungkin butuh bertahun-tahun dia akan mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi 53 hari setelah, ya perkiraan saya 53 hari ya. 53 hari setelah dia menyangkal Yesus. Anda tahu menyangkal Yesus itu kan gini ya. Petrus menyangkal Yesus itu kan pada waktu Yesus ditangkap, betul? Ya kan? Besoknya Yesus disalib. Ya 54 hari lah ya, Yesus disalib. Berapa hari Yesus di alam maut? Berapa hari? 3, makasih. Ya, jangan ada yang bilang 4 ya, kelamaan. 3 hari. Jadi setelah 3 hari Yesus gimana? Bangkit. Amin. Setelah Yesus bangkit 40 hari kemudian, jadi udah 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, tambah 10 hari lagi, Roh Kudus dicurahkan. Pada hari pencurahan Roh Kudus, Petrus menerima Roh Kudus. Dan Petrus berubah menjadi dari orang yang gagal menjadi orang yang berani. Bukan berani karena dia, tapi berani karena kuasa Tuhan. Dan dia menjadi salah satu pemimpin dari gereja mula-mula. Luar biasa ya. Bagaimana dengan Thomas? Thomas yang ragu-ragu. Ya, Thomas yang bilang kalau saya lihat dan saya bisa masukkan tangan saya ke tangan Yesus yang bekas luka Yesus, maka saya akan percaya. Ya, kemudian Thomas juga ada di upper room Yerusalem, dia menerima Roh Kudus. Apa yang terjadi? Thomas menjadi rasul yang berani. Thomas menjadi martir. Thomas menjadi martir. Dan semua murid Yesus, semua rasul menjadi martir. Cuma Rasul Yohanes saja yang meninggal normal. Dan dia juga sudah dieksekusi. Dimasukkan ke dalam air mendidih. Ya, mau direbus. Ya, begitu dimasukkan ternyata dia tidak mati. Kenapa? Karena Tuhan masih punya rencana buat dia. Akhirnya yang eksekusi bilang nggak tahu nih mau diapain nih orang, direbus kok nggak mempan. Ya udah buang aja lah, buang di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos malah dia mendapatkan revelation, wahyu. Di mana Anda dibuang, ya Anda dibuang pun Anda tetap menerima berkat Tuhan. Anda tetap menerima kuasa Tuhan. Anda tetap menerima penugasan dari Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kok kayaknya nggak bisa dikalahkan nih, ya. Nggak bisa dikalahkan. Dan kita menerima kuasa. Nah, kenapa kuasa ini penting ya? Masih di slide 2. Kenapa ini penting? Karena ya kalau kita baca di 2 Timotius 3 ya, ayat 1 dan 5 ada di screen. Ya, pada hari-hari terakhir akan ada suatu masa yang sukar. Hari-hari terakhir salah satunya adalah saat ini. Ya, pada akhir dari akhir zaman. Dan salah satu ciri dari masa yang sukar itu adalah banyak orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah tapi memungkiri kekuatannya. Kekuatan ini maksudnya kuasa. Memungkiri dunamis atau kuasa Roh Kudus yang membawa mujizat. Banyak, saya nggak mau bilang banyak dalam pengertian pesimis ya. Saya katakan ada, ya ada saudara-saudara kita ya yang mereka menjalankan ibadah dengan setia. Tapi mereka memungkiri akan kuasa Roh Kudus. Mereka punya bentuk saja, tapi kuasanya tidak ada. Amen. Dan mari kita semua bangkit. Amen. Dan yang saya merasa ditekankan ya, di message kali ini, ya message ini mengenai kuasa Roh Kudus. Tapi penekanannya itu di 2 hal. Saya mau
langsung saja sampaikan ya. Saya tergerak untuk sampaikan dua hal ini. Walaupun backgroundnya ini banyak sebenarnya. Ya, bahwa butuh langkah iman. Tadi saya sudah sampaikan ya, butuh langkah iman. Kalau Anda melangkah, ya Tuhan juga melangkah bersama Anda. Amen. Yang kedua, saya mendapatkan satu impresi untuk deal dengan shame atau bahasa Indonesianya itu yang tepat bukan malu tapi kehinaan. Ada di antara kita semua ya yang karena shame kita tidak mau maju. Karena kehinaan Anda tidak mau bangkit. Ya. Entah kehinaan itu Anda terima dari warisan ya. Ada orang tua misalnya dia hidup dalam shame, dalam kehinaan. Kemudian anaknya mempelajari itu dan menangkap itu. Akhirnya anaknya juga hidup dalam shame. Ada yang kita dapatkan dari kegagalan kita. Ya, tapi saya mau sampaikan bahwa Anda sudah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Amen. Dan penebusan itu juga termasuk di dalamnya kehinaan dan shame. Ya, saya dengar khotbah daripada Bro Yopi yang tadi saya sudah sampaikan di YouTube. Benar bahwa Tuhan Yesus itu disalib itu tanpa sehelai benang pun kata Bro Yopi. Ya. Karena apa? Karena dia di sana menanggung semua shame, kehinaan dari semua umat manusia. Oke, kita akan ke sana nanti ya. Jadi pada saat kita melihat di kiri kanan kita ada orang-orang yang ingin bentuk lahiriah dari suatu keagamaan, tapi tidak ada kuasa. Justru di saat inilah penting sekali kita berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Bisa bilang amin? Ya. Oke, slide 3. Di sini ada satu kontras ya, di Efesus 1 ayat 17, kalau kita baca 17, 18, 19, 20, 21. Di situ dikatakan bahwa ada pekerjaan Roh Kudus. Yang di situ gelar dari Roh Kudus adalah roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu. Spirit of wisdom and revelation. Efesus 1 ini ya, ini perlu Anda mengenal dengan dekat Efesus 1 ayat 17, 16 sampai ayat terakhir di pasal 1 ya. Karena ini mengenai Anda. Saya jelaskan sedikit begini ya. Anda bisa tahu Yesus naik ke surga. Itu ceritanya Yesus naik ke surga. Tapi artinya apa? Artinya itu ada di Efesus 1 dan Efesus 2. Itu artinya. Dan ada juga pasal-pasal lain ya, ayat-ayat lain. Tapi kalau kita cuma tahu ceritanya aja, tapi artinya Anda nggak tahu, ya Anda akan melihat itu sebagai suatu sejarah aja. Nah, Anda lihat lagi di Kisah Para Rasul, Roh Kudus turun, ya kan? Tapi Anda nggak tahu itu artinya apa buat Anda. Penjelasannya itu ada di Epistles. Epistles itu adalah kitab Roma dan seterusnya. Sampai 1 Yohanes 3, Yudas itu adalah epistles. Nah, waktu kita baca epistles kita tahu maksudnya. Oh, ini kenapa Roh Kudus dicurahkan. Jadi, kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Kisah Para Rasul, kita lihat kejadiannya. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita nggak baca seperti Efesus 1 ini, kita nggak tahu maknanya buat kita apa. Makanya Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu, dia bekerja. Ya, kalau kita lihat di slide itu, menjadikan mata hati kita terang. Dalam Amplified Classic ya, saya sudah sampaikan beberapa kali, terjemahan Amplified Classic mengatakan, Roh hikmat dan wahyu membanjiri mata hati kita dengan terang. Ya, membanjiri dengan terang. Flood with light. The eyes of our understanding. Di flood, dibanjiri dengan terang. Terang itu apa? Terang membuat kita mengerti. Nah, apa yang dibukakan oleh terang itu, oleh roh hikmat dan wahyu itu? Yang pertama adalah pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Yang pertama kali dilihat oleh kita waktu kita tercelik mata kita, yang kita lihat adalah apa? Pengharapan. Pengharapan. Jadi Roh Kudus itu bekerja ya. Nah, sekali lagi nih, Anda lihat Roh Kudus bekerja terus Anda berbahasa roh misalnya. Which is saya mendorong, mengajak kita ya untuk kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, make it a practice every day untuk Anda berdoa dalam bahasa roh. Ya,
untuk Anda bisa draw hikmat Tuhan dari dalam Anda. Butuh berdoa dalam Roh Kudus. Amen. Dan masih banyak hal-hal yang lain lagi. Bahasa roh itu adalah gateway dari hal-hal yang supernatural. Itu gateway. Jadi Anda nggak bisa langsung, ibaratnya kalau masuk ke Dufan, nggak langsung lompat tiba-tiba masuk wahana kan. Masuk gateway dulu. Anda dicap, habis itu masuk mulai explore deh, wahana 1, wahana 2. Ya untuk Anda bisa mengalami kuasa-kuasa Tuhan yang lain, mulai dari gateway-nya. Yaitu apa? Bahasa roh. Ya. Dan saya tahu bahasa roh ini kontroversial. Ya, kontroversial bahkan di gereja-gereja karismatik pun di generasi yang baru ini juga mengalami kontroversi gitu ya. Karena apa? Karena menurut saya pengajaran firman Tuhan itu penting sekali. Supaya kita jadi ngerti, supaya kita jadi jelas bahwa ini gift. Kalau Tuhan kasih gift, ya pasti ada gunanya dong. Ya kan? Masa ya kita dikasih gift terus kita bilang kalau yang ini enggak, yang ini iya. Dari mana kita tahu bahwa yang ini itu enggak buat kita? Hanya kita nggak ngerti. Bukankah semua gift dari Tuhan kita nggak ada yang ngerti? Bukan cuma bahasa roh. Tapi puji Tuhan di dalam epistles ya, di Roma, 1 Korintus, 2 Korintus dan yang lain-lain itu dijelaskan bahasa roh itu maksudnya apa. Ya, ini sebenarnya bukan penjelasan saya saat ini ya, tapi saya mau mention aja. Ada paling enggak 4 tipe bahasa roh. Yang pertama, itu adalah bahasa roh sebagai tanda seperti yang dialami di Kisah Para Rasul 2. Waktu mereka berbahasa roh, mereka tuh sedang membahasakan bahasa yang lain yang ada di dunia ini. Sehingga orang yang hadir di situ bisa ngerti. Nah itu tipe pertama. Nah waktu kita masukin itu jadi semua itu jadi satu tipe, waduh kita jadi bingung. Belum lagi orang yang tidak sepakat dengan bahasa roh jadi ikut mengatakan wah ini nggak benar karena terus kita juga nggak tahu jelasinnya karena apa? Karena kita pikir semua itu sama, nggak sama. Satu, ya orang-orang yang dari bangsa-bangsa lain tuh dengar para murid memuliakan Allah dengan bahasa-bahasa yang baru, mereka kaget kok bahasa saya ya dia ngerti ya, gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, itu adalah bahasa roh untuk berdoa 1 Korintus 14 ayat 2. Itu yang Anda dapatkan ketika Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda berbahasa roh. Nah itu adalah bahasa roh untuk Anda berdoa. Dari Tuhan pada Anda, dari Anda kepada Tuhan. Amen. Nah itu adalah prayer language istilahnya. Itu bahasa doa Anda, bahasa Anda bersekutu dengan Tuhan. Karena banyak hal yang Anda gak bisa ungkapkan. Dan Tuhan juga gitu, banyak hal yang Tuhan gak bisa ungkapkan. Makanya waktu Anda berbahasa roh, itu semua di-upload ke dalam roh Anda. Gitu, supaya nanti pikiran Anda bisa catch up. Makanya ada bahasa roh yang untuk berdoa. Bahkan untuk menyembah. Anda mau menyembah Tuhan, Anda mau deskripsikan Tuhan yang begitu besar. Nggak bisa. Anda nggak tahu istilahnya apa. Anda nggak tahu kata-katanya apa. Tapi waktu Anda menyembah Tuhan dalam roh, ya roh Anda itu akan dengan bebas menyembah Tuhan dengan kata-kata, dengan deskripsi yang Anda tuh pikirannya udah gak nyambung lagi, udah gak bisa lagi. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah bahasa roh sebagai pesan. Kalau yang nomor 2 itu vertikal. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, vertikal. Vertikal itu gini ya. Nah kalau yang ketiga ini sebagai pesan itu horizontal. Nah pesan dari Tuhan lewat orang yang punya karunia bahasa roh untuk orang lain. Nah untuk yang nomor 3 ini harus ada interpretasinya. Jelas gak nih? Jadi kalau gak ada interpretasinya, si orang yang punya karunia bahasa roh memberikan pesan Tuhan untuk orang lain gak ngerti. Makanya Paulus ngatur dengan inspirasi Roh Kudus di 1 Korintus 14. Gimana caranya dalam ibadah, orang tuh lebih bisa mendapatkan berkat, ya, mendapatkan breakthrough, mendapatkan inspirasi dari sesuatu yang dia ngerti. Jadi kalau coba ya, misalnya Anda ngomong pakai bahasa roh, mau ngajak makan ayam goreng, tapi Anda ngomong bahasa roh gitu. Yang satunya gimana? Bingung kan?
Terus akhirnya ditanya, maksud lo apa? Anda pakai bahasa Indonesia, maksudnya gue mau ngajak lo makan ayam goreng. Terus yang pertama bilang apa? Ya udah, lo gak usah pakai bahasa roh. Itu yang ngerti cuma Tuhan. Gue gak ngerti. Itu saya bercanda ya. Tapi kalau itu menjadi message, itu berarti horizontal. Nah itu harus ada interpretasi. Karunia satu lagi yaitu gift of interpretation. Jelas ya? Nah waktu diatur di Alkitab, lebih baik kamu bernubuat. Karena orang kalau bernubuat itu orang ngerti. Atau kalau ada pesan bahasa roh, ada interpretasinya. Dan orang gak ngerti tentang tipe-tipe ini, mengatakan, oh kalau gitu di ibadah gak boleh bahasa roh. Ini ada ayatnya. Karena dia bahas tipe 3. Padahal Anda boleh dong berdoa dalam bahasa roh, menyembah Tuhan dalam bahasa roh, tipe 2. Jelas ya? Ini karena waktu, nanti pesan saya malah gak tersampaikan. Ada satu tipe lagi. Tapi intinya, ya Anda get the point bahwa kalau gak ada pengajaran, jelas ya, kalau gak ada pengajaran, akhirnya ada salah kaprah. Akhirnya gift yang luar biasa ini, kita jadi takut. Wah, cuma pendeta yang bisa bahasa roh. Ya kan? Kemudian ketika orang biasa bahasa roh, wah kalau gitu dia lebih rohani daripada saya. Aduh, jadi panjang yang sebenarnya nggak perlu. Padahal Tuhan sudah kasih untuk semua manusia. Amen? Semua manusia, upon all flesh. Jadi kalau Anda manusia, ya puji Tuhan semua manusia ya. Ya, Anda bisa dipenuhi, dibaptis Roh Kudus. Apalagi Anda sudah dibayar dengan darah yang sangat mahal, ya kan? Masa ya untuk keselamatan Anda dibayar, baptisan Roh Kudus Anda nggak dapat. Semuanya bisa terima. Amen? Nah, dan Roh hikmat dan wahyu menyadarkan kita bukan hanya pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan buat kita orang-orang kudus. By the way, Anda orang kudus loh. Bukan kudus Jawa Tengah ya. Anda orang kudus. Anda adalah saints. Mungkin ada yang bilang gini, tapi kan kalau saints itu harus ada ketentuannya Pak. Harus bisa melakukan A, B, C, baru saints. Anda menjadi kudus oleh karena Anda sudah ditebus. Kudus karena ditebus. Tuh, rhyming tuh. Ya kan? Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Anda bukan melakukan hal yang kudus baru jadi kudus. Nah, karena Anda sudah dikuduskan, marilah hidup kudus gitu loh. Amen. Jadi Roh Kudus tuh membukakan kita untuk ngerti bahwa betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Ya Anda. Ya kan? Dan kemudian betapa hebat kuasanya. Nah ini yang jadi judul khotbah saya ya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Boleh gak kita perkatakan sama-sama? Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah ini poinnya. Bagi yang gak percaya. Ya kuasanya gak hebat-hebat amat. Tapi bagi yang percaya, kuasanya hebat. Amen. Saya teringat, saya pernah layani seseorang ya yang menceritakan kepada saya begini. Dia panggil saya Bro Ivan, saya bingung. Kenapa? Karena saya lihat ada seseorang yang pokoknya kualifikasi di bawah saya. Wah, dia bandingkan dirinya dengan orang itu, dia bilang saya lebih dari dia. Tapi kenapa orang ini kok lebih diangkat, lebih diberkati, dan lebih. Saya bilang saya nggak tahu kenapa. Tapi yang saya lihat itu ada polanya. Ya, saya belajar ini dari Kenneth Hagin. Ya, dia katakan bahwa biasanya orang-orang yang cepat mendapatkan dari Tuhan itu orang-orang yang quick to believe, quick to repent. Ada satu lagi, lupa lagi. Quick to believe, quick to repent, quick to forgive. Quick to forgive, quick to believe. Sama quick to repent. Ya, saya pernah baca ya, ada cerita yang mirip dengan itu yang disampaikan oleh Kenneth Hagin. Ada orang yang mengatakan bahwa saya ini lebih rohani. Ini istri mengatakan saya lebih rohani daripada suami saya. Suami saya itu biasa-biasa aja rohaninya. Tapi kalau dia berdoa itu manjur banget dibanding saya. Kenapa ya? Jadi lama-lama gerah juga nih istrinya. Kemudian dengan hikmat Tuhan,
Coba deh, suami kamu tuh quick to believe nggak? Iya, kamu gimana? Ya, saya lambat. Terus suami kamu quick to forgive nggak? Iya, quick. Quick to repent nggak? Iya, quick. Kamu gimana? Ya, ada proses dulu. Nah, itu perbedaannya di situ. Saya mau tanya, betapa hebat kuasanya bagi Anda yang percaya. Anda quick to believe nggak? Atau Anda slow to believe? Anda tahu nggak? Kalau ada ini film, kalau Anda belajar scoring ya, musik scoring, film, itu ada satu film, saya lupa lagi, karena saya nggak siapin ini ya, poin ini, saya nggak siapkan anekdot ini. Ada satu film ya, yang gara-gara film itu, maka semua hampir bukan semua, banyak slow motion itu pakai musik itu. Jadi kalau orang lari lambat itu biasanya pakai musik ini kan, teng 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 teng, tahu kan? Deng deng deng, nggak usah dicari ya, nggak usah dicari. Anda tahu nggak tuh? Mungkin nggak tahu, nggak apa-apa. Anda kalau percaya sama Tuhan, se-slow motion itu kah? Slow motion, geraknya lambat banget. Coba ya di sini, misalnya saya buktikan nih. Siapa di sini kalau ada berita buruk langsung, oh iya. Sekarang harga-harga naik. Jadi bagaimana kita hidup? Oh iya, langsung cepet iya gitu, diterima cepet gitu. Quick to believe untuk bad news. Ada pengumuman, ada 3 motor Honda di belakang yang sedang di towing. Wah langsung 3 orang berdiri. Yang satu, kamu punya motor Honda? Iya. Yang kedua, kamu juga? Iya. Yang ketiga, kamu juga? Oh iya sebenarnya saya enggak sih, saya baru jual motor Honda. Tapi kenapa kamu berdiri? Ya pengen berdiri aja, karena motor Honda saya merasa memiliki. Susah. Kalau bad news cepet banget. Dulu ada almarhum Pastor Sam dari Surabaya City Blessing. Dia post, ini zaman masih ada BlackBerry ya. Dia post di grup BBM-nya Pastor City Blessing. Dia bilang begini, saya mau bagi berkat katanya. Yang respon saya pertama kali, saya transfer 5 juta. Yang respon kedua, 5 juta. Ya kali ini 5 juta deh. Yang kedua, saya transfer 500 ribu. Yang ketiga, yang kedua saya transfer 1 juta. Yang ketiga 500 ribu. Wah saya lagi buka BlackBerry tuh. Begitu masuk beritanya, saya mikir dulu. 1, bener apa enggak, ya kan? Yang kedua, canda kali ini, ya kan? Baru saya mikir gitu, tiba-tiba ting masuk. Saya mau gitu ya. Terus saya mikir lagi, ada pikiran apa yang lain, ting masuk lagi yang kedua. Akhirnya baru sampai ke saya. Saya akhirnya juga bilang, saya mau. Jadi orang ketiga. Padahal saya bacanya tuh pas lagi buka handphone. Bisa dapat 5 juta. Terus setengah jam kemudian mungkin Pastor Sam-nya lagi sibuk, dia bales. Oke, pastor disebutin namanya. Minta nomor rekeningnya. Yang kedua, pastor ini minta nomor rekeningnya. Ada juga yang keempat, tapi yang keempat enggak ya. Soalnya udah telat. Nomor 3, Pastor Ivan. Minta nomor rekeningnya. Akhirnya saya kasih nomor rekeningnya privately. Nggak lama ditransfer tuh duitnya. Pelajarannya apa? Quick to believe. Quick to believe. Tadi saya sudah cerita ya tentang Excel. Quick to believe. Quick to believe. Hal yang sulit itu Tuhan lagi kerjakan. Atau sudah Tuhan kerjakan. Jangan-jangan solusi-solusi sudah ada. Tapi karena kita quick to believe. Slow to believe. Jadinya kita nggak melihat kemuliaan Tuhan. Masih ingat Tuhan Yesus bilang kepada Marta. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semua diberkati nggak nih? Makanya waktu Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan 2 muridnya, jadi Tuhan Yesus bangkit nih. Ya, tapi 2 muridnya ini masih sedih karena belum lihat Yesus. Dia jalan kaki menuju ke kota namanya Emmaus. Dan Tuhan Yesus langsung deketin mereka. Jadi orang ketiga. Kemudian Tuhan Yesus nanya, kenapa sih kamu murung? Terus 2 orang murid ini bilang,
masih nggak tahu ya bahwa ini Yesus. Ya, dia bilang gini, kamu nggak tahu ya, kamu nggak tahu ya kehebohan yang terjadi di Yerusalem. Ada seorang nabi, wah, waktu saya baca itu saya kok kaget ya. Ini murid-murid udah 3,5 tahun bareng Yesus, kok masih manggil nih orang ini nabi? Bukannya kamu nggak tahu ada Mesias, ada anak Allah, ya kan? Ini dibilangnya nabi. Jadi yang aman nabi lah. Kalau nabi udah pastilah. Tapi kalau Mesias tak dulu deh. Nabi ini mestinya bangkit hari ketiga tapi belum bangkit. By the way teman-teman kami udah lihat sih. Tapi gimana ya? Kemudian Tuhan Yesus jelaskan firman. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus, yang mereka nggak tahu ini Tuhan Yesus, menegur mereka. Dia bilang, hai kamu orang bodoh. Kenapa kamu itu lamban untuk percaya? Kenapa kamu slow to believe? Nah kita jangan slow to believe. Amen. Anda jangan slow to believe. Saya juga slow, tapi oleh karena Roh Kudus, saya belajar untuk lebih cepat. Untuk believe. Amen. Makanya kalau Anda slow to believe, Anda juga slow untuk melakukan langkah iman. Amen. Tapi langkah iman itu yang mengubahkan. Oke, next. Roh Kudus, Roh Hikmat dan Wahyu, next slide. Itu membukakan kepada kita bahwa kita menerima kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa yang sama itu yang membuat dia naik ke surga. Kuasa itu diberikan untuk Anda dan saya. Mungkin ada yang nanya begini, saya gak terlalu perlu yang kayak gitu-gitu deh Pak. Saya cuma perlu gimana caranya membesarkan anak dengan baik. Saya cuma perlu beli popok dengan baik. Saya cuma perlu untuk biaya ganti kacamata. Saya cuma perlu untuk motor butut saya ini bisa jalan. Saya nggak perlu deh kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang mendudukkan dia di surga. Saya nggak perlu, saya cuma perlu yang kecil aja lah. Makanya perlu Roh Kudus untuk meyakinkan kita. Gini loh, kalau kuasa itu bisa mendudukkan Yesus, dia bisa naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya kuasa itu bisa dong membuat Anda membesarkan anak. Kalau kuasa itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati, bisa dong kuasa itu memberikan solusi untuk motor Anda. Untuk beli kacamata Anda. Ya bisa dong. Ya kan? Bisa. Anda pakai 1% dari kuasa itu aja udah bisa buat Anda seumur hidup. Bagi-bagi ke tetangga-tetangga Anda. Udah bisa. 1% aja. Apalagi Anda tidak batasi kuasa Tuhan dalam hidup Anda. Amen. Amen. Haleluya. Anda bisa percaya Yesus datang sebagai manusia. Banyak orang gak percaya loh. Kenapa berhenti di situ? Yuk, jangan batasin kuasa Tuhan. Di slide nomor 4 itu dikatakan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, jauh melebihi pemerintah penguasa. Anda bisa lihat di screen ya. Itu jauh melebihi kekuasaan dan kerajaan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi dunia yang akan datang. Jadi nanti kalau dunia ini berubah, ada zaman yang baru. Di zaman itu sama juga nama Yesus, otoritasnya Tuhan Yesus, yang sudah didelegasikan pada Anda, itu melebihi dari segalanya. Dan Roh Kudus bekerja supaya Anda bisa lihat itu. Ya kan? Itu sama dengan begini. Anda udah dikasih kunci mobil. Nih pakai mobil. Ya. Terus Anda bilang besoknya pas Anda mau berangkat kerja, Anda telepon lagi orangnya. Ini mobil boleh gak dipakai? Saya udah telepon 10 kali. Boleh gak sih dipakai? Terus orangnya bilang apa? Kalau Anda jadi orangnya gimana? Ini tergantung pribadi kita masing-masing ya. Kalau orang Manado bilang, Dodo ngana ini. Kunci sokase. Kira-kira gitu ya. Udah dikasih kuncinya, lu masih nanya lagi itu bisa dipakai apa enggak. Otoritas sudah dikasih. Tapi saya mau tanya dulu biar gak salah kehendak Tuhan. Nah untuk kehendak Tuhan yang Anda gak tahu, tanya. Bagi yang udah dikasih tahu gimana? Ya itu terserah Anda mau diapain. Mau talenta Anda kubur, ya bisa, tapi ya itu merugikan Anda dan merugikan kerajaan Allah. Atau Anda ambil tuh kunci, yaitu otoritas. Anda jalan ke parkiranmu, however far,
or near. Dulu saya parkirannya deket, saya pernah parkiran mobil tuh jauh ya. Karena nggak ada tempat, nggak ada lahan parkir. Jadi kami berdua sewa. Tapi yang jelas kalau mau naik mobil harus jalan. Kalau mager gimana? Ya nggak bisa dong, ini kita mau pergi. Ya kan? Pakai otoritasnya. Apalagi yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, saya nggak punya waktu banyak ya. Haleluya. Kuasa Roh Kudus itu slide 6, Allah sumber pengharapan akan memenuhi hati Anda dengan sukacita, damai, sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, Anda berlimpah-limpah dengan pengharapan. Untuk punya pengharapan, butuh kuasa Roh Kudus. Amen? Butuh kuasa Roh Kudus. Ya, untuk meyakinkan Anda bahwa bukan yang terjadi di Selat Hormuz yang menentukan hidup Anda. Ya, saya nggak perlu berbusa. Cukup Roh Kudus aja yang bicara pada Anda. Amen. Kenapa ya Anda mendasarkan hidup Anda kepada berita? Tapi berita baik, good news, itu Anda nggak mau dengerin. Yuk mari kita dengarkan kabar baik. Kapan? Tiap hari dengerin. Amen. Maka ada pengharapan, bukan hanya Anda bisa bahasa roh, bukan Anda waktu Anda didoakan Anda rebah. Dan saya welcome semua itu. Hari Rabu kemarin kita di Lotte Avenue, we saw all that, kita lihat semuanya itu. Orang-orang dijamah Roh Kudus. No hand, tidak ada tangan yang menjamah mereka. Ya, tapi apa yang dikerjakan waktu di dalam hati mereka? Salah satunya adalah pengharapan. Anda penuh sukacita, damai, sejahtera. Tahu nggak orang Kristen yang nggak ada sukacita, damai, sejahtera itu berarti Anda tidak meng-apply kuasa Roh Kudus dalam hati dan pikiran Anda. Itu yang membuat orang bilang gini, ya percuma bahasa roh, orangnya nggak ada sukacita, orangnya marah-marah mulu. Nah, saya mau kasih satu ilustrasi ya. Anda tahu, saya udah pernah kasih ilustrasi ini, tapi anyway, saya mau sampaikan ya. Anda tahu bahwa bahasa Inggrisnya dari listrik itu bukan hanya electricity, tapi power. Ya kan? Jadi kalau power company itu adalah perusahaan penghasil listrik. Jadi power itu sama dengan electricity. Tahukah Anda bahwa saat ini electricity atau listrik atau power itu ada dalam berbagai aspek dari kehidupan manusia. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Apalagi 23 tahun yang lalu. Anda tahu bahwa Anda kalau lihat jam sekarang. Jam Anda itu yang namanya kalau Anda pakai smartphone. Di dalam smartphone, smartwatch. Di dalam smartwatch Anda itu ada power, ada electricity. Ada listrik. Bisa di charge. Ya kan? Sekarang ada smart glasses. Yang bisa di charge. Maksudnya apa di charge? Bisa dikasih power. Bisa dikasih listrik di dalamnya. Ya kan? Jadi Anda lihat Tony Stark, bukan cuma Tony Stark yang saat ini bisa punya smart glasses. Anda mau travel kemana-mana, ada mobil yang sekarang itu di-charge, dimasukin apa? Listrik, dikasih apa? Dikasih power. Kalau Anda merasa mobil itu terlalu besar, sekarang ada juga motor. Saya nggak tahu beca ada nggak becak listrik ya. Yang di-charge juga artinya ada power di situ. Waktu saya ke Tokyo, saya lihat saudara saya pakai cincin. Dia bilang, saya kurang tidur nih, utang tidurnya 6 jam. Saya bilang, tahu dari mana? Ini dari sini. Connect ke handphone saya. Saya lihat mana? Wah, ini dia. Dan cincinnya bisa di-charge, artinya dimasukin apa? Power. Jadi yang namanya power atau listrik, itu ada di berbagai aspek. Tempat tidurnya bisa di-charge juga. Apapun bisa di-charge juga. Nah sekarang power dalam arti kuasa Tuhan itu perlu di-apply dalam semua hal. Amen. Saya mau akhiri dengan mengenai shame. Mari kita sadar bahwa Tuhan Yesus sudah tahu
kehinaan Anda. Dan dia mengasihi Anda anyway. Amen. Dan Tuhan Yesus sudah menebus kehinaan Anda dan menjadi orang yang paling hina melalui penyalibannya. Supaya kehinaan Anda itu menjadi kehinaan Tuhan Yesus. Dan kemuliaannya menjadi kemuliaan Anda. Amen. Siapa di sini yang takut untuk bangkit, takut belajar bahasa asing, takut untuk punya teman. Karena apa? Deep down, Anda merasa ada shame. Problemnya itu bukan Anda tuh gak pinter. Problemnya itu bukan Anda gak ada talenta. Problemnya bukan gak ada kesempatan. Tapi waktu Anda masih punya pemikiran bahwa saya ini orang hina. Saya orang hina. Saya orang hina. Saya pernah dengar dulu ada seseorang dikasih jam tangan mahal, seorang hamba Tuhan. Terus begitu dia terima jam tangan mahal itu. Dan orang ini memberkati begitu aja. Dia bilang, jangan. Lalu ditanya, kenapa kamu tidak mau terima? Akhirnya keluar dari mulut dia, saya gak pantas terima ini. Saya gak pantas terima ini. Tahu gak, kalau Anda tidak menerima bahwa Anda itu dilayakan dan Anda bukan orang yang hina lagi. Ya, Anda takut untuk diberkati. Ada satu hamba Tuhan bersaksi begini. Saya dikasih mobil. Ini bukan prosperity gospel ya. Saya mau kasih tahu firman mengenai Tuhan menebus kita dari kehinaan. Hamba Tuhan ini dikasih mobil. Mobilnya itu mobil mewah. Waktu dia drive mobil ini, dalam hati dia gini, gimana kalau teman-teman saya lihat saya? Nanti mereka akan ngomong. Mereka akan ngomong, hamba Tuhan, kayak kamu kok mobilnya bagus banget. Akhirnya, kalau dia ada pertemuan dengan hamba Tuhan lain, dia parkirnya jauh. Di blok sebelah dia jalan kaki. Nggak enak. Ya. Dulu kondisi saya masih jauh dibanding sekarang. Tapi yang namanya berkat Tuhan itu ya ada aja ya. Bisa jalan-jalan, bisa makan lagi. Terus kadang-kadang saya tuh kalau lagi ini kayaknya seru nih ya, saya post gitu ya di story. Kalau zaman dulu kayaknya bukan story deh. Lupa saya post apa ya. Terus kemudian saya di komen. Kamu tuh senang-senang mulu ya hidupnya ya. Jadi intinya, kamu tuh jangan seneng-seneng lah. Kamu harusnya tuh kayak orang-orang lain. Ya, kamu tuh hidupnya tuh menderita dan susah. Saya bilang hidup saya tuh banyak tantangannya. Banyak tantangannya. Tapi ya, saya juga tahu bahwa saya dilayakkan untuk menerima berkat yang tidak layak saya terima sebenarnya. Saya sedang deal dengan shame. Anda tahu nama Goliat? Raksasa Goliat itu, salah satu artinya adalah bahasa Inggrisnya disgracefully stripped naked. Ditelanjangi dengan tidak hormat. Dan raksasa ditelanjangi dengan tidak hormat itu dengan kata lain apa? Shame atau kehinaan. Dan raksasa Goliat ini, si orang yang namanya artinya ditelanjangi tidak hormat ini, secara disgraceful, yang adalah shame, itu kalau ngomong gede banget, teriak. Pagi dan sore, pagi sore, teriak. Anda tahu, shame itu suaranya gede. Ngomong tiap hari bahwa Anda gak layak, Anda ini dan itu. Ya, tapi ada suara dari surga yang mengatakan kalau kamu salah, ada jalan. Khotbah Bro Yopi mengatakan ada pengantara yang berpihak pada Anda. Ada Roh Kudus yang menjamah hati Anda sehingga Anda mau bertobat. Iya kan? Dan waktu Anda terima suara yang datangnya dari surga itu. Ya, dan Anda memuji Tuhan untuk apa yang Anda terima. Suara dari pendakwa, suara dari shame itu bungkam. Dan akhirnya Anda bilang, yes saya dilayakkan untuk menerima ini. Ya saya nggak tahu nih hubungannya apa ya dengan kuasa Roh Kudus. I'm just following order. Saya bukan bos, saya cuma ikut. Anda semua diberkati nggak nih? Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri.
Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin.